Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, materi terakhir apa? Materi terakhir. Jama' Jama' apa? Jama' mudzakkar salim sudah? Terus jama' taksir? Sudah. Jama' muannas salim? Sudah. Baik, berarti terakhir jama' ya. Nah. Jadi minal asma'il mu'rabah, di antara isim-isim yang mu'rabah yang bisa berubah, minha di antaranya al-ismul mufrad, apa? Isim mufrad. Wal mutsanna, apa itu? Mutsanna. Wal jama' dan wal jam'u yanqasimu ila kam? Ila salasati aqsam. Terbagi ke dalam 3 bagian. Ya, wal jam'u yanqasimu ila salasati aqsam. Ahsantum. Terbagi dalam 3 bagian. Al-jam'il mudzakkari salimi wa jam'it taksiri wa jam'il muannatsi as-salimi. Tayyib ya. Wal'an nahnu sanumathil misalan min tilka al-anwa' kulliha. Kita akan memberikan contoh-contoh dari jenis-jenis tersebut. Taib. Indi kalimah mufradah. Saya punya kalimah yang mufradah. Wahya mu'minun. Taib. Mu'minun. Ij'alha fi 3 halah. Jadikan dalam 3 keadaan. Haya, mu'minun. Mu'minun, mu'minan, mu'minin. Ij'alha musanna. Mu'minani, mu'minani, mu'minaini, mu'minaini. Fa idza nujammi'uha. Ayo kita menjamakkan tilkal kalimah fasarat madza? Jama' apa? Taksir, mudzakkar salim atau jama' muannas salim? Kira-kira jama' mudzakkar salim. Jadi bagaimana bunyinya? Mu'minuna, mu'minina, mu'minina. Baik. Itu yang menjadi jama' mudzakkar salim. Kita contohkan lagi. Al-kalimah al-mufradah. Rajulun. Baik. Rajulun. Baik. Duanya musanna. Rajulani, rajulaini, rajulaini. فإذا كان نجمع تلك الكلمة فصارت جمع ماذا؟ تكسير. أحسنت بارك الله فيك. Maka dia menjadi jama' taksir. Jadi tadinya rajulun, rajulan, rajulin, rajulani, rajulaini, rajulaini, jamaknya jamaknya rijalun, rijalan, rijalin. Nah, perhatikan jama' taksir itu sama dengan apa? Mufrad. فإذا كانت هناك كلمة مفردة مؤنثة. Kalau di sana ada kalimah kata mufradah tunggal tapi muannasah menunjukkan perempuan. Contohnya mu'minatun. Hayya. Mu'minatun, mu'minatan, mu'minatin. Musanna kan? Mu'minatani, mu'minataini, mu'minataini. Fatakunu jam'uha, maka jamak dari kalimat ini sarat madza? Jama' muannas salim. Fanaqul, kita katakan bagaimana? Mu'minatun, mu'minatin, mu'minatin. Fa fil jam'il muannas salim, di dalam jama' muannas salim laisa hunaka kasrah, laisa hunaka fathah, tidak ada fathah. Itu satu nih perbedaannya. Dalam jama' muannas salim tidak ada fathah. Perbedaan inilah yang harus kita teliti. Ingat, di dalam jama' muannas salim tidak ada fathah. Namun kadang-kala kalau kita fokus kepada perbedaan tersebut ya dihafal malah ya nggak hafal-hafal.
Intinya dihafal langsung bentuknya saja, ke contoh langsung mukminatun, mukminatin, mukminatin. Berarti yang pertamanya dhammah, yang keduanya kasrah, yang ketiganya adalah kasrah. Taib ya. Itu adalah al-asma al-mu'rabah. Ya, al-asma al-mu'rabah. Kita insyaallah maudu'nya itu adalah al-asma al-khamsah ya. Ini al-asmaul khamsatu ya. Jadi isim formasi 5. Kalau saya bilang isim formasi 5. Nah, formasi 5. Nah, tapi sebelum ke sana kita main dulu di jenis-jenis yang telah kita pelajari tentu saja ya, supaya lebih menguatkan kita. Nah, jadi tadi ada jenis-jenis isim. Nah, jenis-jenis isim tersebut ya kita dalam istilah kita disebut M. Apa itu? Modal ya. Ini langkah pertama dalam metode kita ya, M, modal. Kalau dalam bahasa Arab itu adalah al-asma al-mu'rabah ya. Jadi apa? Isim-isim yang bisa berubah. Al-mu'rabah ya. Kenapa bisa berubah? Buktinya bisa dimasukkan ke dalam 3 lapak. Jadi modal ini isim-isim yang bisa berubah, kita katakan modal yang untung. Kalau saya modal yang untung. Karena ada lawan dari dia, yaitu al-asmaul mabniyah, isim-isim yang mabni. Dia tidak bisa berubah. Nah, yang nggak bisa berubah, kita nggak usah tahu perubahannya, memang dia nggak bisa berubah. Hanya saja kita harus tahu isim tersebut kalau sebagai isim posisinya sebagai apa, nanti P-nya sebagai apa, itu aja. Ya, dan cara mengi'rabnya nanti berbeda. Urutannya berbeda. Ya, nanti kita fokus dulu ke isim-isim yang perubahannya nampak dalam 3 lapak. Di antaranya 1 ya mufrad, 2 musanna, 3 apa jamak. Jamak ada 3 ya. Mudzakkar, salim, kemudian apa? Taksir ya. Taksir dan al-muannas as-salim. Ya, jamak muannas salim. Perhatikan di sini. Perhatikan. Ya. Punya contoh, dihafal contohnya, diperbanyak mufradatnya. Kira-kira kalau masjidun masuk ke sini, ke sini, ke sini. Masjid. Masajid sini ya kan, masajid ya. Intinya di sini saya nggak bisa ngasih apa-apa lagi di sini, nggak bisa ngasih metode apa-apa lagi kalau sudah berkaitan dengan jamak kesana ke sini. Itu memang tergantung bekal kita memperbanyak mufradatnya seperti apa ya. Meskipun nanti memang ada dirincikan oleh para ulama. Mudzakkar salim ini tandanya gini, jamak taksir itu adalah biasanya nggak berakal, misalkan ya, nggak berakal. Masjidun, masajid gitu. Yang nggak berakal pasti ke jamak taksir gitu, ya kan? Tapi ada juga misalkan aradun, ya, malah kayak jamak mudzakkar salim mulhaq jadinya. Jadi intinya ngikutin aja deh, ya. Yang taksir muannas kemana? Cuman kalau yang muannas rata-ratanya kemana? Yang mufradnya muannas, ya, perempuan rata-ratanya ke sini, ya. Ya ada juga seperti nafidah. Dia nggak berakal. Nafidah itu jendela. Dia jadi nawafid. Jadi ke sini, jadi ke taksir. Begitu ya. Nah, intinya diperbanyak aja mufradatnya. Lama kelamaan kita belajar 1 tahun, 2 tahun. Ya masa mufradatnya nggak nambah-nambah. Masa Muhammad terus Nabi, terus Rasul, masjid ya kan, madrasah. Masa gitu-gitu terus ya kan? Kita akan mengenal tauhidun, syirkun. Itu mufradat-mufradat yang penting dihafal itu ya, halalun, haramum, yang kayak gitu, yang akan membantu justru mufradat-mufradat itu yang akan membantu kita nantinya. Karena ketika kita baca kitab ya, yang saya harapannya setelah selesai qawaid ini, insya Allah kita akan buka kitab ya, kita akan belajar kitab tauhid, isinya adalah pelajaran tauhid plus juga kita baca kitabnya. Belajar baca sampai bisa baca kitabnya, sampai menguasai ya. Begitu harapannya. Dan memang begitu tahapan belajar.
Tahapan belajar begitu. Ya, dan itu sudah banyak dibuktikan oleh para ikhwah. Para ikhwah yang tadinya ya biasa seperti antum gitu. Dan ternyata ada yang sudah bisa ngajarin salasatul usul. Masya Allah. Iya, usul salasa. Dia ngajar. Saya bingung. Itu udah bisa ngajar ini fulan ini ikhwah. Iya katanya. Tapi memang benar udah bisa ngajar gitu. Iya kan? Bahasa Arabnya sudah tahu, belajar terlaki langsung ke ustadznya, akidah, ya. Berarti ada riwayatnya begitu, nyambung gitu kan? Ya kan, kalau belajar akidah juga berarti saya juga punya guru. Ya kan? Kalau ditelusuri, dosen saya akidahnya ini fulan. Fulan punya guru lagi ke fulan. Ya kan sama kan? Gitu ya. Jadi terus. Tayyib. Nah, ini modal. Yang kedua, lapak. Lapak ini adalah i'rab. I'rab itu ya keadaan. I'rab yang rafa, nasab, khafad itulah ini lapak. Ya kan? Cuma kita istilahkan lapak 1, lapak 2, lapak 3. Dan itu harus terurut. Lapak 1 itu rafa namanya, lapak 2 itu nasab, lapak ketiga adalah khafad. Kalau antum pusing nggak mau ngapal, nggak usah dihafal. Kayaknya saya ini pusing harus ngapal itu. Ya udah, nggak usah dihafal. Ya, udah lapak 1, lapak 2, lapak 3. Yang penting ngurut aja. Ini masuk masing-masing ke dalam 3 lapak. Nah, terakhir apa? Terakhir apa? P, ya kan? Penjual. Ini jabatan. Ini adalah jabatan, ya. Jabatan P, ya. Nah, jabatan ini nanti ya, ada yang jualannya di sini lapak 1, ada yang jualan lapak 2, ada yang jualan lapak 3. Jadi semuanya ditentukan oleh ini dulu. Nanti ketika kita menentukan harokat akhir ditentukan oleh apa? Si P-nya, penjualnya. Contoh ya. Contoh kita udah tahu ini, masukkan ke dalam 3 lapak. 3. Contoh. Antum tahu mubtada? Tahu mubtada apa? Isim di awal kata, di awal kalimat, di awal jumlah, ya. Contoh misalkan rumah itu besar. Al-bait, rumah itu ada di dalam kunjungan. Rumah itu kabir, ya. Begini apa dalam bahasa Indonesia? Pernyataan apa namanya? Jumlah ini? Enggak apa namanya itu? Enggak. Rumah itu besar, itu gimana? Apa dalam bahasa Indonesia istilahnya? Pernyataannya kata antum ya? Iya, itu pernyataan. Pernyataan, ya kan? Ada yang itu kan? Rumah itu, saya ini guru, dia itu pelajar, ya. Kita sering ngomong gitu kok. Si fulan sakit. Maksudnya apa? Berarti al-fulanu marid. Kalau bahasa Arab kan gitu. Al-fulan limada marid. Si fulan itu isim, berarti kita ngomong isim awal kalimat. Paham? Nggak bakalan keluar kok. Bahasa kita nggak bakalan keluar ismiyah. Adalah kalau bahasa Indonesia ya. Itu pasti SPO atau pernyataan begini atau pernyataan begini. Nah, ketika ada al-bait, maka al-bait ini disebut mubtada, ya, disebut mubtada'im. Mubtada ini pasti ngegunain lapak ini. Mubtada itu lapak ke-1 sampai kapanpun mubtada lapak ke-1. Tuh kita harus ingat mubtada lapak ke-1, mubtada lapak ke-1. Tinggal kita lihat ini jenisnya apa, modalnya apa. Al-bait, rumah itu. Ini tuh 1 rumah, 2 rumah atau rumah banyak ini? Apa jawabannya? 1. Kalau 1 berarti mufrad. Kalau mufrad bagaimana bunyi lapak pertamanya? Al-bait. Jadi sudah begini, al-baitu. Udah gitu, al-baitu, rumah itu, nggak boleh pakai al-baita, nggak boleh pakai al-baiti, karena dia sebagai mubtada. Mubtada lapak keberapa? Lapak ke-1. Jadi yang menentukan kita akan memberikan lapak itu adalah kita mengetahui apa? P, ya. P itu banyak. P ini pejabat ini banyak. Di antaranya adalah si mubtada, isim di awal kalimat. Pejabat yang kedua adalah ini. Setelah mubtada apa? Khobar itu lapak ke-1 di antara sederetan para pejabat yang melapak di lapak ke-1, para penjual yang jualannya di lapak ke-1. Jika kita menemukan khobar
Ya khobar ini bentuknya begini, sebagai informasi dari mubtada, itulah khobar. Rumah itu, masjid itu, saya apa? Ustaz. Saya mahasiswa. Dia guru. Dia insinyur. Itu tuh insinyur tadi, guru. Itu sebagai khobar, informasi untuk isim di awal kalimat. Itu namanya khobar. Khobar lapak ke satu, maka tentukan, lihat ini jenisnya. Paham? Jenisnya apa ini? Kabir. Mufrad. Maka kita bunyinya gimana? Kabirun. Antara tanwin dan alif lam itu mudah. Kalau nggak ada alif lam ya bertanwin. Ya. Cuman saya udah bilang kalau khobar itu nggak usah pakai alif lam. Ya. Kalau ini penting karena alif lam ini gunanya adalah itu, ini. Tapi kalau ini nggak penting. Coba, kalau saya tanya, apa yang besar? Rumah. Ya rumah nah. Iya nggak? Apa yang besar? Ya rumah. Karena kalimat yang nakirah nggak ada alif lam, ketika dia disandarkan kepada yang ma'rifah, entah jadi khobar, ya, dia jadi ma'rifah. Kebawa gitu, paham nggak? Buktinya begitu. Apa yang besar? Rumah. Udah ketahuan berarti yang besar ini. Ya. Baik. Kalau saya bilang gini, jaa telah datang kabirun yang besar, pasti bingung. Apa yang besar? Yang datang itu apa? Sapi kah? Tapi kalau saya jaa al-kabir, kalau jaa telah datang si besar itu, pasti kita udah tahu. Yang dimaksud saya ngomong al-kabir itu, kita sudah paham semuanya. Istilah al-kabir itu mungkin untuk seorang ulama yang besar atau apa gitu. Pakai alif lam pasti udah tahu. Langsung, karena terjemahnya langsung. Ja'al kabir, telah datang yang besar, itulah datang. Nah, kalau ja'a sesuatu yang besar, apa? Kalau nakirah itu umum, nakirah itu. Nah, itu ya contohnya ya. Ya. Nah, yang sudah kita pelajari P itu diantaranya mubtada, khabar dan fa'il. Benar enggak? Baru 3 kan kita kenalnya. Udah gitu para pelapak satu doang kan yang baru kita kenal kan? Mubtada, khabar, mubtada khobar di jumlah ismiyah apa fi'liyah? Ismiyah. Kalau fa'il adanya di jumlah fi'liyah. Contoh misalkan qala, telah berkata. Benar gak? Ini fi'il, isim atau huruf? Fi'il. Maka harus dicari pelakunya, siapa yang berkata ini. Misalkan an-nabi. Berarti yang bersabda siapa? Nabi. Nabi ini sebagai fa'il. Fa'il dalam ilmu nahwu dia sama dengan mubtada, sama dengan khobar, lapaknya harus lapak ke satu. An-nabi ini jenisnya mana? Mufrad, musanna apa jamak? Mufrad. Seorang nabi kan? Nabi. Berarti lapak pertamanya gimana? An-nabi yu. Begitu. Paham nggak? Tapi kalau saya bilang saya melihat seorang nabi, maka seorang nabi yang dilihat. Benar nggak? Itu adalah objek yang itu. Dalam ilmu nahwu objek itu lapak kedua. Maka nanti bunyinya ra'aitun nabiyyi, ra'aitun nabiyyu. Nabiya. Lapak kedua makanya. Paham enggak? Ya kan? Ini kan fa'il. Ini telah berkata. Siapa yang berkata, telah bersabda? Siapa pelakunya? Siapa? Nabi. Nah, ini pelaku itu namanya fa'il. Setelah fi'il itu namanya fa'il. Yang melakukan pekerjaan itu namanya fa'il. Ya. Tetapi kadangkala fi'liyah itu ada objeknya. Ya terserah, tergantung kalimatnya. Kadang-kadang ada kalimat yang fi'il fa'il udah sempurna. Nabi telah bersabda. Udah sempurna belum? Sudahlah, ya kan? Qala an-nabiyyu. Tapi kalau saya melihat, kira-kira nanya enggak? Melihat apa? Berarti butuh objek. Nah, objek itu lapak kedua. Kalau saya melihat nabi, berarti nabinya ini sebagai apa? Objek. Objek lapak kedua, ya udah tinggal masukkan an-nabinya lapak kedua. Ra'aitun nabi. Ya, begitu. Pak Harun paham? Apa yang kurang? Yang remeng-remeng ada? Ketika ada masalah harus bersyukur, berarti mikir. Dan setiap masalah apapun itu yang
mengganjal, menghalangi, ungkapkan. Itu kuncinya berhasil ilmu, belajar, ungkapkan. Maf'ul bi. Maf'ul bi. Fi'il, fa'il, maf'ul. Mubtada, khabar. Kan gitu urutannya. Jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul. Ya kan? Kalau jumlah ismiyah, mubtada, khabar. Udah gitu. Ya. Pokoknya harus kuasai itu. Berangkat dari sana. Bayangin aja, maf'ul itu ada nantinya maf'ul bi objek. Ada maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq. Tapi disebut maf'ul, tapi hampir mirip. Ada bedanya tapi mirip. Tapi berangkat dari maf'ul bi dulu aja deh. Sama nanti ada isim kana, khabar inna, itu berawal dari mubtada khabar. Harus paham dulu mubtada khabar. Itulah bunyinya. Masjid itu besar. Ya kan? Gitu. Ketika ada kana, ya tinggal perhatikan aja apa perubahan kana, merubahnya bagaimana. Ya kan? Ketika ada inna, nah itu nanti juga akan berubah pejabatnya. Tapi makanya kita di awal-awal ini difokuskan ismiyah, fi'liyah, mubtada, khabar, fi'il, fa'il, maf'ul, begitu ya. Tayyib. Nah, kita rehat dulu di sini. Kita akan lanjutkan modal kita ya. Karena bagaimanapun juga kita tidak akan pernah bisa mengenal satu kalimah kecuali kita tahu dulu itu jenisnya apa. Jenisnya apa? Karena setiap jenis ternyata ketika dimasukkan ke dalam 3 lapak berbeda-beda. Makanya secara rasional kita harus tahu. Kita udah tahu nih mubtada nih, tapi nggak tahu jenisnya apa. Iya kan? Bisa nggak masukin ke lapak-lapaknya? Nggak bisa. Kalau kita udah tahu mufrad, mutsanna, jamak bisa. Mubtada lapak ke-1. Ya udah, apa nih jenisnya? Oh, mufrad. Oh, ya udah lapak ke-1-nya berarti pakai dhamma al-baitu. Tapi kalau dikasih asmaul khamsah, nah inilah jadi pertanyaannya. Makanya judul kita adalah al-asmaul khamsah. Ini adalah modal berikutnya. Ya, selamat menyimak. Perhatikan. Apa asmaul khamsah? Asmaul khamsah adalah isim formasi 5. Saya katakan begitu karena nanti ada fi'il formasi 5. Tapi pembahasannya setelah habis pembahasan isim, baru kita akan membahas fi'il formasi 5. Tapi ini adalah isim formasi 5 ya. Kalau saya bilang begitu. Apa itu? Apa itu? Ini ya. Akhun, abun, hamun, fu ya. Mungkin dari famun juga. Fu, famun ya. Famun. Famun, bibir ya. Kemudian lu ya. Kepemilikan. Ini kata ini lu itu adalah pemilik ya. Kepemilikan begitu. Nah, perhatikan. Sebelum kita masuk ke asmaul khamsah. Kalau ini dia sendirian tidak bersambung menjadi kalimat majmuk. Dengarkan, tidak menjadi kalimat apa? Majmuk. Majmuk itu kemarin apa? Yang mudhaf ilaih itu loh. Ya, misalkan mobil. Kan mobil. Mudir. Disambung jadi mobil mudir, kan gitu, ya kan? Nah, itu majmuk dia. Paham apa? Majmuk. Kalau dia nggak menjadi majmuk, ya udah, dia jadi isim mufrad dong. Paham nggak? Hah? Jadi mufrad kan, abun ya kan? Contoh misalkan telah datang bapak itu. Ja'a al-abu. Iya kan? Ya. Telah datang saudara itu. Ja'a al-akhu. Ya udah gitu aja mufrad dia. Paham tidak? Tapi ketika dia menjadi majmuk ya, maka dia menjadi berubah. Abun jadi begini. Majmuk itu contoh, salah satu contohnya. Tapi contoh ini dijadikan oleh para ulama ya menjadi hafalan. Contoh yang sekaligus jadi hafalan yang harus dihafal formasi 5 itu seperti ini. Abuka ya, akhuka, hamuka,
fuka dzu malin. Gitu contohnya gini. Ini contoh aja. Bapak kamu, saudara kamu, hamun itu ipar kali ya. Saudara istri. Hah? Mana dari bapak? Bukan. Ada juga amun sama khal. Kalau paman ma'am dan khal. Memang alhamu kan ada alhamu mautun. Ya kan? Ipar itu kematian, ya kan? Nah, iyalah. Kata Rasul gitu kan? Ipar itu kematian. Iya. Nah, banyak juga kan yang di ini direbut sama iparnya. Iya kan? Baik. Fuka mulut, zu pemilik kesininya ya pemilik harta dicontohkannya begini. Kesininya bisa berubah abuka atau bapak kalian abukum, bapak Muhammad Abu Muhammadin. Paham enggak? Ya. Gini, 5 formasi 5. Abuka dihafal. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumar. Dihafal dulu. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumar. Terus. 20 kali. 20 kali. Terus. Terus. Udah hafal? Hah? Hafal? Zu itu pemilik harta, pemilik mobil, zu sayyarah, pemilik kepintaran, zu zaka, pemilik kesalehan, zu salahin, misalkan pemilik ketakwaan, zu tuqa, ya, pemilik ketakwaan, zu tuqa, pemilik ketakwaan, ya, pemilik ilmu, zu ilmin. Kenapa zu malin? Karena ini jadi mudhaf, ini mudhaf ilaih yang harus lapak ketiga itu loh, ya. Begitu. Jadi setelah kata abu, akhu, hamu, fu, dzu itu adalah mudhafun ilaih. Dia lapaknya ketiga. Udahlah nanti aja ya. Itu lapak ketiga ya, mudhaf ilaih. Itu. Ya. Cuma lapak ketiganya tergantung apakah dia yang bisa berubah kelihatan. Tapi kalau dhamir ya nggak bisa berubah dia. Kamu itu ka aja terus. Mau jadi apapun ka aja terus, tapi tetap dia numpang di lapak ketiga. Tayyib. Ini ya. Coba abuka, akhuka, hamuka, Saya hapus ini ya. Tayyib. Saya hapus ini. Nah, setiap dari satu ya formasi ini dia harus dimasukkan ke dalam 3 lapak. Jadi masing-masing ini yang harus dimasukkan ke dalam tiga lapak. Apa lapaknya? Lapak pertama abuka. Ini yang pokoknya. Pertama abuka, abaka, abika. Berarti ini gimana? Akhuka, akhoka, akhika. Hamuka, hamaka, hamika. Terus fuka, faka, fika. Jadi ke atas dulu dhammah, ke samping fathah, terus ke bawah kasrah. Kan gitu kan? Fu. Naik kan? Fa datar kan? Iya kan? Fika. Pakai waw, pakai alif, pakai iya. Huruf apa itu? Dalam tajwid? Huruf apa itu? Huruf mad tabi'i. Allah. Mad tabi'i itu waw, alif, ya, mudah kan? Udah formasi 5 pakai apa tandanya? Pakai apa? Pakai huruf mad. Waw,
alif, ya. Jangan ditukar. Waw, alif, ya. Yang pertama lapaknya waw. Yang kedua alif, yang ketiga ya. Ya. Sok. Abuka, abaka, abika. Terus akhuka, akhoka, akhika. Hamuka, hamaka, hamika. Terus fuka, faka, fika. Zumalin, zamalin, limalin. Kapan saya pakai abuka? Lapak ke-1. Ya kalau menemu jabatan lapak ke-1. Contohnya, ya kita jadi mubtada. Kalau ada mubtada misalkan, Bapak, kamu ganteng. Abuka jamilun. Jangan abaka jamilun. Karena abuka bapak kamu. Ini kamu mubtada kan? Isim di awal kalimat kan? Mubtada lapak keberapa? Pakainya yang mana? Ya abuka. Jangan abaka, jangan abika. Tapi kalau saya melihat bapak kamu. Itu abaka. Saya sudah dari bapak kamu. Anak min abika. Begitu. Karena ada min berarti dia majrur, lapak ketiga. Yang majrur lapak ketiga itu mudhof ilaih dan ketika dimasuki huruf jar. Paham enggak? Nah, telah datang saudara kamu. Jaa akhuka. Jadi apa? Jadi apa? Yang datang dong. Fa'il, pelaku. Iya enggak? Pelaku. Iya kan? Saya berziarah saudara kamu. Zurtu. Saya menziarahi saudara kamu. Zurtu. Saya menziarahi. Yang ziarah saya. Yang diziarahi siapa? Saudara kamu. Berarti yang diziarahi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih berarti lapak berapa? Kedua maf'ul bih. Zurtu akhaka. Ya. Makanya perhatikan, harus terbiasa mubtada, khabar, fa'il, maf'ul. Gak bakalan keluar dari jumlah isim fi'liyah pokoknya. Saya menziarahi saudara kamu. Pelakunya apa? Pekerjaannya apa? Ziarah. Yang ziarah siapa? Saya. Yang diziarahi siapa? Saudara kamu. Berarti fi'ilnya ziarah, pelakunya saya, fa'ilnya maf'ulnya siapa? Saudara kamu. Maf'ul apa kedua? Berarti akhaka. Misalkan imsik, jaga, tahan mulut kamu. Atau amsik, tahan mulut kamu. Amsik, fuka, faka, fika. Jadi gitu. Kok buka? Kata tahan mulut kamu. Buka. Kenapa jadi buka? Kamu. Berarti yang menahan itu, jadi apa? Jadi kamu. Maksudnya apa? Buka. Buka apa buka? Mulut kamu. Iya. Kenapa lapak pertama pakainya? Kok khobar ini amsik adalah fi'il tahan. Itu jumlah fi'liyah, fi'il amr. Enggak nunggu khobar dari mana? So, berarti fi'ilnya apa? Amsik, tahanlah fi'il amr. Fa'ilnya apa? Yang harus nahan siapa? Yang harus nahan siapa? Ya kamu yang diperintahnya. Paksa berarti. Iya enggak? Yang harus nahan siapa? Ya yang diperintahnya lah. Kamu yang nahan, anta berarti fa'ilnya, ya kan? Cuma enggak disebut. Asalnya begini. Amsik anta. Tahan. Siapa yang harus nahan? Kamu. Apa yang harus ditahan? Mulut kamu. Berarti yang ditahan apa namanya? Maf'ul bih. Maf'ul bih lakukan berapa? Lapak kedua. Berarti amsik faka. Amsik faka. Kenapa fa'ilnya enggak nampak? Enggak perlu ditampakin. Orang nyuruh pasti yang di depan. Enggak mungkin saya nyuruh. Ini di sana. Iya enggak? Nyuruh pasti orang di depan kan? Iya kan? Makanya ketika ada amsik anta itu bukan fa'il. Apa? Taukid. Itu cuma menguatkan aja. Enggak perlu, enggak butuh. Ente nyuruh
Nggak mungkin nyuruh. Ijlis. Ya kan? Makanya dalam bab tauhid, kalau kita doa kepada orang manusia, syaratnya apa? Ada. Hah? Ada. Ya kan? Hidup. Satu masih hidup. Yang kedua di depan kita. Ya kan? Yang ketiga dia adalah sesuatu yang mampu. Yang keempat kita yakin bahwasannya Allah yang mentakdirkan. Kan gitu. Coba kepada orang yang hidup, kakek kita, tapi kakek kita di sono, di seberang sana, boleh nggak kita minta? Nggak boleh, melanggar itu. Ya nggak? Jadi namanya minta itu pada sesuatu yang di depan. Tapi kenapa kita minta sama Allah? Ya Allah itu dekat dengan kita, tahu dengan kita. Tapi orang yang dengan kita manusia nggak bisa meminta, ya jauh dari kita, nggak kelihatan orangnya. Itu masuk dalam kesyirikan. Ya kan? Tuh, bab nahwu. Nah, baik. Jadi kalau kita nyuruh amsik, itu nggak perlu disebut fa'ilnya, karena yang akan melakukan pekerjaan tersebut jelas-jelas orang yang kita suruh di depan kita, ya kan? Kalaupun dipunculkan amsik, i'mal, ya, misalkan ijlis, anta, duduk, siapa yang duduk? Ya, kamu lah, ya kan? Pelakunya siapa yang harus duduk? Nggak perlu disebut. Kenapa? Karena sudah tahu. Kalaupun disebut itu bukan fa'il. Para ulama bilangnya taukid itu untuk menguatkan saja. Begitu ya. Jadi bahasa Arab itu simple di sini itu nggak boleh mubadzir, nggak boleh ada kata-kata yang mubadzir, nggak boleh, ya, gitu. Ya harus terpakai semuanya. Tayyib. Paham nggak? Hah? Perintahnya namanya apa? Amr. Amar perintah ya? Amr. Fi'il amr adalah fi'il perintah. Fi'il. Iya, amsik. Amar berarti. Iya. Oh, iya, siap. Tandanya sukun tuh, saya bilangnya amsik. Fi'il madhinya apa? Amsaka. Mudhari'nya apa? Yumsiku. Perintahnya apa? Amsik. Amsik lisanaka. Kalau lisanaka kenapa lisana? Ya karena dia mufrad. Lisanun, lisanan, lisanin, lisanaka. Kalau ini kenapa ka pakai alif? Karena dia masuk kepada formasi 5. Sedangkan formasi 5 itu kata selama dia adalah kata bagian dari formasi 5, maka lapak kesatunya pakai dhammah, lapak keduanya pakai alif, lapak kesatunya pakai wawu, lapak keduanya pakai alif, lapak ketiganya pakai ya. Jadi kalau kita perhatikan ternyata isim-isim yang berubah ini tanda-tandanya itu ada yang pakai harokat, ada yang pakai huruf. Benar nggak? Kalau isim mufrad pakai harokat kan, dhammah, fathah, kasrah ya. Nah kalau asmaul khamsah sudah mulai ke huruf tuh, pakai wawu, pakai alif, pakai ya. Saya nggak menuntut antum untuk menghafal tanda-tanda, hafalkan saja itu lapaknya aja, hafal cangkem kata orang Sunda, hafal saja. Kalau di jurumiyah antum wajib hafal. Antum ikutin jurumiyah, antum harus tahu dulu tanda-tandanya. Setelah antum tak paham ini, nanti saya jelaskan perbandingan metode ini ya, metode MLP ini dengan yang ada di buku-buku nahwu pada umumnya gitu ya. Nah, itu agak ini bukan susah sih, cuman yang nulisnya orang Arab, mungkin pengajarnya orang Arab ya kan, itu saya melihat banyak yang gagal itu karena buku tersebut mungkin diperuntukkan untuk orang Arab ya. Sudah mengenal dhamma, fathah, kasrah, huruf-huruf begitu. Sedangkan kita nggak tahu. Kita kenalnya modal, ya kan? Kelapak, terus menjual. Nanti kan pedagang semuanya, kan? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik, ya. Jadi selama ini perhatikan para pelajar yang pada akhirnya mereka surut ya di ilmu nahwu itu karena mereka dihadapkan dengan persoalan perubahan ini Arab ya. Mereka ngerti dan pernah dengar kalau misalkan tadi kok pakai akhoka, akhika, tapi mereka nggak pernah tahu alasannya apa ya. Ayo baca ini, pas suruh baca at-tauhidi. Kenapa di tauhidu? Pusing. Kenapa at-tauhidu? Kenapa at-tauhidu? Iya kan? Ini at-tauhidu ini.
Ya, alasannya karena dia adalah sebagai mubtada, isim di awal kalimat, ya, jenis isimnya mufrad. Nah, dia lapak kesatunya pakainya dhammah, at-tauhidu. Gitu. Tauhid itu wajib, at-tauhidu wajibun. Bukan wajiban, bukan wajibin. Ya. Tayyib. Jadi permasalahannya itu. Surutnya di sana. Tapi kalau saya sampaikan ini, kesulitan-kesulitan sampaikan pada antum, saya kira ketika nanti antum ada saatnya, sulit di mana, segampang, gitu kan? Terasa gampang. Iya, memang udah perubahannya udah tahu gitu teknisnya. Tapi bagi orang yang belajarnya nanti saya jelaskan urutannya, dia malah belajar dari tanda-tanda. Dia apa tuh tanda-tanda? Sedangkan tanda-tanda itu yang pakai dhammah itu enggak hanya isim mufrad. Dia belajar dari tanda. Paham enggak? Bayangkan belajarnya dari tanda. Satu tanda tanda lapak pertama teh tanda rafa teh hiji dhammah. Anu ngangge dhammah teh seberiji. Si mufrad, terus jama' muannas salim, terus jama' taksir, fi'il mudhari. Belum isim tuntas sudah langsung ke fi'il mudhari. Pakai dhammah itu. Pakai dhammah, lapak satunya pakai dhammah. Pas nanti lapak kedua nasab ketemu sama fathah, salah satu tanda fathah teh. Ketemu lagi isim mufrad disebut lagi, jama' taksirnya kesebut lagi. Iya kan? Begitu. Jadi ieu teh tadi di ditu aya isim mufradnya. Di rafa teh aya. Di nasab aya deui. Terus ieu teh babaturanana beda. Begitu, jadi pusing dia. Gitu deh kebayang. Nah, jadi kita mau pakai metode ini saja. Nah, tinggal antum latihan-latihan saja. Ya, dalam Al-Qur'an misalkan. Ada kalimat zalikal kitabu, kitab ini itu ismiyah atau fi'liyah? Kitab ini apa itu? Ismiyah, enggak ada kata kerja yang keluar dari mulut saya. Dalam Al-Qur'an, zalikal kitabu, Allah berfirman zalikal kitab. Kitab itu atau kitab ini, zalika ini diartikan ini. Zalikal kitab berarti dia mubtada. Maka bunyinya zalikal kitabu. Benar enggak? Kan kitabun, kitaban, kitabin. Jadi mubtada harus lapak ke satu. Zalikal kitabu. Ya. Begitu. Ya. Misalkan hudan, petunjuk. Lil ada huruf jar. Lil muttaqina. Kenapa lil muttaqina tandanya ya? Muttaqin itu tadinya tadinya apa itu? Ya, tadinya muttaquna, muttaqina jama' mudzakar salim, orang-orang yang bertakwa. Karena ada huruf jar li menjadi lapak berapa? Ketiga bunyinya jadi lil muttaqin. Begitu. Ya. Kitab ini punya Muhammad. Hadzal hadzal kitabu, berarti kan kitab ini mubtada milik li Muhammad, li Muhammadin gitu kan. Li huruf jar, Muhammad mufrad, berarti kalau ada huruf jar lapak keberapa? Ketiga. Muhammad mufrad masukkan ke lapak ketiga gimana? Muhammadin bunyinya. Ya, telah datang Muhammad, jaa telah datang, yang datang siapa? Muhammad sebagai fa'il. Jaa Muhammadun lapak pertama, Pak. Fa'il yang datang. Ya. Saya melihat Muhammad yang dilihat, yang melihat saya, pelakunya saya. Ra'aitu, saya pelakunya. Muhammad maf'ul bihnya. Ra'aitu Muhammadan. Saya melewati Muhammad. Marartu bi Muhammadin. Iya enggak? Dua masjid itu besar. Dua masjid. Apa dua masjid? Kalau satu buah masjid, masjidun, dua apa? Masjidani. Masjid itu sebagai apa itu? Berarti pakainya yang mana? Al-masjidani, al-masjidaini.
Al-masjidani. Al-masjidani khabarnya kabir kan? Tapi harus dua. Karena yang diberikan khabar dua. Al-masjidani kabirani. Bukan kabiraini. Kabiraini lapak kedua itu. Sedangkan ini khabar lapak ke satu. Al-masjidani kabirani. Al-masjidani kabirani. Orang-orang muslim itu saleh-saleh. Ayo, gimana? Al-muslimuna lapak ke satu. Mubtada. Saleh-saleh. Salihuna. Gitu ya. Itu ya. Paham? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.